mengedepankan ungkapan murahan, itu kan nabi, itu kan turunan kiai dan sebagainya. Itu nggak bisa begitu. Dunia sudah jauh meninggalkan kita dan akhirat semakin mendekat. Pak, mending kurban unta apa kurban telur? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ayuhal hadirun kaum muslimin muslimah azani Allah wa yakum ajmain. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan anugerah yang tiada terhingga di pagi hari ini. Kita dalam keadaan bugar. Ya, anggota tubuh kita masih berfungsi semua, alhamdulillah. Maka sebagai bukti syukur kita langkahkan kaki ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui muadzin, dan di situ benar-benar tidak ada yang memaksa selain keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan kecintaan kita kepadanya. Tidak ada yang dipaksakan. Alhamdulillah. Panggilan muadzin, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, dibangunkan, digerakkan, diberikan taufik, kekuatan, lalu diberikan hidayah, petunjuk untuk menjalankan taufik ini. Maka alhamdulillah kita semua berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Nah, itulah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita semua alhamdulillah masih diberikan rasa dan perasaan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kita dulu pada saat ini secara takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz yang secara lengkapnya seperti ini. Ada yang duduknya begini, ada yang duduknya begono, itu semua sudah ada catatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu lengkap mencatat takdir manusia. Dan alhamdulillah juga kita pada kesempatan ini sudah menginjak di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, 3 bulan ini Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu Muharram. Ini 3 bulan ini berturut-turut dilipat gandakan kebaikan-kebaikan di bulan ini. Jadi hanya kebaikan yang Allah lipat gandakan. Kalau kejahatan tetap aja satu ditulis satu. Di Asharul Hurum ini kalau orang tetap masih jahat itu tidak punya adab aja.
Di bulan yang dimuliakan aja masih begitu, apalagi di bulan lain, kan begitu. Ya, karena Allah yang maha mengasihi, maha penyayang. Jelas, yang Allah lipat gandakan hanyalah kebaikan, kejahatan tetap 1:1. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi dengan berjalannya waktu kita semua juga sedang menuju satu titik, yaitu titik kematian. Inilah yang sering kita lupa, padahal kita anggap masih jauh, padahal sudah dekat. Apa? Kematian. Berasa masih lama gitu, berasa begitu ya. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Kita ini semakin mendekati akhirat ini daripada dunia. Puluhan tahun kita sudah tinggalkan dunia itu ya, sekarang sudah mendekati akhirat. Apa persiapannya? Ya, kita sama-sama sudah tahu persiapannya. Karena kita itu akan lahir kembali, ya, lahir kembali, bangkit dari kubur dalam keadaan tak selai benang pun yang membungkus, tak bersandar dan tak berhitan. Itulah kebangkitan yang kedua kali atau lahir kembali. Baik hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa pembahasan ini kita sudah mendekati Idul Adha, ya, Idul Kurban. Persiapan kaum muslimin untuk merayakan, ya, dan memakmurkan syiar Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Min taqwal qulub, bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya, ya. Dan pembicaraan tentang kurban ini, ya, tentu kita berangkat dari satu sosok ayah atau satu keluarga. Di dalam Al-Quran ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran di surah Ali Imran. Makanya bacanya jangan Al Imran, ya, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Nah, di situ dipilih. Yang dua tidak disebut keluarganya, Adam, Nuh nggak disebut keluarganya. Yang dua disebut keluarganya. Nah, di situ ada rahasia dan hikmah, ya. Sudah tahu Pak rahasianya apa? Kenapa Nabi Adam nggak disebut Ali Adam, Ali Nuh? Kenapa? Ya, dua keluarga ini, ya, ada menemukan kecacatan. Itulah uniknya Al-Quran, tidak hanya menceritakan tentang keutamaan para rasul, tapi kekurangannya pun diceritakan. Ya, keluarga Adam, anaknya gimana? Pembunuh. Keluarga Nuh, anaknya bagaimana? Istrinya bagaimana? Yang selamat ala Ibrahim, Ali Ibrahim, wa Ali Imran dan keluarga Imran. Dari para nabi, Imran itu orang biasa. Makanya jangan kita mengedepankan ungkapan murahan, itu kan nabi, itu kan turunan kiai dan sebagainya. Itu nggak bisa begitu. Imran ini orang biasa, tapi kok bisa disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehannya dengan para nabi. Jangan beralasan, ya, jangan beralasan. Ikrimah bin Abu Jahal, coba Ikrimah jadi ahli tafsir. Siapa bapaknya? Abu Jahal. Itu. Nah, ini pembahasannya lain lagi. Nah, jadi tidak lepas dari sosok keluarga Ibrahim. Ibrahim ini kan dari Babilonia, ya. Bibabil Harut wa Marut ada di situ. Ya, dari Babilonia beliau berdakwah kepada kaumnya sebagaimana para rasul yang lainnya, ya. Cuma di negeri itu yang beriman hanya satu. Nggak ada lagi yang beriman kepada Ibrahim, hanya satu. Siapa? Istrinya Sarah pada saat itu. Semua negeri, ya, seluruh negeri, ya, termasuk ayahnya sendiri tidak beriman kepada beliau, ya. Lalu beliau hijrah ke Syam, ya, ke Syam, meliputi Lebanon, Palestina dan Suriah. Syam itu mahsyar mini, ya.
Sebelum ke mahsyar besar, manusia dikumpulkan di mahsyar situ. Ya. Kalau alam kita ngalamin apa enggak? Jalan pergi ke sana itu. Dikumpulkan manusia itu, digiring. Nah, kita bicarakan sosoknya dulu ya, agar kita bisa meneladani. Istri Ibrahim yang kedua itu Hajar, ya, Siti Hajar. Di mana Hajar ini adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Sarah. Dan Sarah memberikan Hajar ini kepada Ibrahim untuk dijadikan istri agar mempunyai keturunan. Dan alhamdulillah dari Hajar ini lahir Ismail. Tak lama kemudian Sarah pun melahirkan Ishak. Ya. Nah dari situlah berkembang. Disebutlah Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sangat istimewa Nabi Ibrahim. Seluruh nabi di Bani Israel itu keturunan dari beliau, ya. Dari dua, dari Ismail dan dari Ishak, dan kebanyakan dari Ishak. Ya, jadi Ishak ini adiknya Ismail. Nah, jadi agar kita ada sedikit sejarah ya. Jadi Nabi Ibrahim merupakan sosok yang menjadi figur sepanjang masa. Makanya disebut di dalam salawat itu hanya dua nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan Ali Ibrahim. Oh, ya. Jadi kakeknya dan cucunya. Muhammad SAW itu cucu ya, dari Ismail turunannya. Makanya disebut-sebut sepanjang masa. Coba 24 jam kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad dengan Allahumma sholli Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Di dalam sholat itu, belum di luar sholat ya. Di dalam sholat saja kita sholawat berapa kali Pak? Ada yang pernah menghitung nggak? Sholawat kita secara tidak sengaja berapa kali? 9 kali ya. Subuh berapa kali? Sekali. Duhur 2. Asar 2 kali. Terus maghrib 1 kali. Isya 2 kali. Secara tidak sadar di dalam sholat kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW 9 kali. Ya, makanya tidak ada anti sholawat, Pak. Ya. Apalagi itu laki-laki. Kalau laki-laki bukan anti Pak, anta harusnya. Semua bersolawat, masya Allah ya. Dua keluarga ini yang disebut, betapa agungnya akhlak mereka ini, diteladani sampai hari ini, kita meneladaninya ya. Dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana dari mulai mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah benar, dan itu adalah wahyu. Nah, aku mimpi dan aku mendapatkan wahyu lewat mimpi ini untuk menyembelihmu. Nah, itu sebuah dialognya. Tapi kita tidak akan berbicara tentang itu, dikarenakan di sini kita bicara tentang syukur. Tapi sebelum kita bicara tentang syukur, kita harus tahu dulu nikmat. Ya. Kita nggak bisa bersyukur kalau nggak tahu nikmat. Nikmat itu apa sih? Ya, nah, ya. Nikmat itu sesuatu yang bermanfaat, yang dirasakan enak. Nah, itu namanya apa? Nikmat. Yang sesuatu yang bermanfaat dan dirasakan nikmat, dirasakan enak, itu adalah nikmat. Dan kaum muslimin, ya, orang-orang beriman memandang nikmat itu dari seluruh sisi. Sehat, istri, anak, ya, prestasi, itu termasuk dia rezeki. Kalau orang munafik, orang kafir memandang rezeki itu dari satu arah, materi. Sudah. Kalau materi kurang rezeki. Tapi orang-orang beriman tidak. Mereka memandang dari seluruh arah yang merasakan dia nikmat, sehat, alhamdulillah, terutama rezeki, hidayah dan taufik. Nah, itu seharusnya begitu. Tapi kebanyakan manusia memandang rezeki itu, ya, terutama mereka yang kurang ngaji, materi aja. Aduh, lagi seret nih, padahal sehat badannya, masih saja ngeluh, ya.
Makanya standar kaya di dalam Islam itu kata Rasulullah SAW, ya, standar kaya itu barang siapa di pagi hari dia dalam keadaan sehat, keluarganya aman, tidak terancam, tidak takut nuklir, ya, terus makanan ada pada saat itu doang. Untuk besok walau alam nggak tahu ada apa enggak. Hanya pagi itu aja dia adanya makanan itu. Maka kata Rasulullah SAW, hizat lahud dunya, maka dunia adalah miliknya. Itulah standar cukup bagi umat Islam. Kita standarnya apa, Pak? Makan stoknya 1 bulan. Oh, stok 1 bulan. Padahal kata Nabi, sudah orang itu bahagia kalau punya makanan hari itu, badannya sehat, keluarganya aman, tidak ada ancaman. Ya. Tidak ada reman ngancam atau nuklir nyasar atau peluru nyasar, tidak ada. Coba saudara kita di Palestina, Pak, aduh, masya Allah, mereka tuh ibadah tidak tenang, selalu terancam, apalagi makanan. Nah itulah baru dikatakan belum memiliki dunia. Kita di Indonesia ini aman, masya Allah. Sholat subuh gak ada yang ganggu kan? Bangun jam berapa aja, alhamdulillah, tidak ada yang ganggu. Tidak takut peluru dan sebagainya. Ini anugerah. Makanya nggak boleh ngebom di tempat aman. Ini salah. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah ya jejak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara ibadah, salat dan kurban hanya di 2 surah. Pertama surah Al-An'am ayat 162 yang menjadi ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua di surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Hanya di 2 surah ini Allah menggandengkan antara sholat dengan kurban. Maka pantaslah di surah Al-Kautsar dimulai dengan Al-Kautsar, nikmat yang besar. Maka disitulah adanya syukur. Ya, syukur itu seseorang mengakui, ya, seseorang mengakui akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya. Nah, baiklah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya berbicara syukur harus paham dulu tentang apa? Tentang nikmat. Jadi nikmat tadi paham ya sekarang? Ya. Jadi rizki sejatinya adalah segala hal yang bermanfaat dan menyenangkan penerimanya, itu adalah rizki. Banyak nikmat. Nikmat ini saking banyak sehingga kita boro-boro ngebalasnya. Ngitungnya aja kita nggak bisa. Hitung-hitung nikmat, tetapi kita wajib hitung-hitungan. Walaupun kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Secara global Allah berfirman di surah Luqman, ya, alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu, ya, kepentinganmu, sakhkhara fis samawati wal ardh, di langit dan bumi, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepentingan itu. Ya, wasbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurkan bagimu nikmat lahir dan batin. Nah, nikmat lahir yang kita rasakan, nikmat batin banyakkan nikmat batin. Ya, nikmat itu banyakkan yang kita tidak rasa, Pak, daripada yang dirasakan. Makanya Allah secara global berfirman seperti itu. Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, ditundukkan, ya, untuk manusia. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Di surah Yasin kan ada ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat. Kenapa pembahasan ini akan ada kaitannya dengan syukur?
Ya, lihat bagaimana. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya. Fahum laha malikun. Binatang ternak, kita bicara itu, ya. Wa dzallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Ya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan, sebagian menjadi santapan. Nah, jadi hewan yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada yang menjadi kendaraan. Di zaman dulu kan nggak ada mobil, pesawat, itu nggak ada. Ya. Walau fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Ujungnya apakah mereka tidak bersyukur? Jadi Allah Subhanahu wa taala menundukkan. Coba. Ratusan ekor unta cukup gembalanya satu orang. Ya, kita ngajar di sekolah nggak cukup satu guru itu untuk beberapa murid, apa ya? Nah, itu ditundukkan oleh Allah SWT. Anak kecil bahkan dulu di kampung gembala kebo segitu gede, nurut aja pada kecil itu. Asal. Siapa yang menundukkan semua itu? Allah. Wa dzallalna lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Itu. Tapi di sebagiannya binatang tersebut itu ada yang jadi tunggangan, ada yang menjadi santapan, takulun, ya. Hewan piaraan. Ada hewan tunggangan. Makanya hewan tunggangan telah Allah sebutkan juga di surah An-Nahl, ya. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu baligh. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan tunggangan untuk membawa muatan-muatan perbekalan yang kamu tidak kuat untuk memikulnya pergi ke negeri-negeri yang lain. Dulu kita cerita dulu. Belum ada kendaraan, pesawat, bis, apalagi yang modern sekarang ini. Belum ada. Tetapi Allah telah menciptakan kendaraan. Nah, ini apa? Inna rabbakum raufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah adalah yang Maha Penyayang. Apa dulu transportasinya? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayl, kuda. Terus wal bigol, wal hamir, dan himar, keledai. Litarkabuha, untuk ditunggangi, wazinah, dan sebagai hiasan-hiasan kuda, ya, kuda pacu dan sebagainya. Terus wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah, ini di ujung ayatnya, dan Allah akan menciptakan yang kamu tidak sangka-sangka, tidak kamu ketahui. Ya, ternyata transportasi sekarang semakin berkembang. Siapa yang menciptakannya? Allah hakikatnya. Tapi manusia diberi ilmu oleh Allah untuk menciptakan apa? Kendaraan. Tapi walaupun mereka itu orang-orang yang tidak beriman, brand-brand kendaraan itu tetap memicu kepada hewan-hewan dahulu. Coba Pak, banyak kendaraan. Ferrari, apa brandnya? Kuda. Tuh. Ada lagi mobil langsung, mobil kuda. Ini karena paktilas mereka itu. Ada lagi camel, ada lagi jaguar, ada lagi bison. Ya. Yang paling kecil saja motor bebek, Pak. Semua meniru hewan. Dalam hati kecilnya mereka mengakui brand-brand ini yang mereka tiru. Masya Allah, ya. Kalau orang beriman kan bersyukur kita ini diberikan Garuda. Coba Garuda, udah jelas-jelas terus terang itu mereknya Garuda, pesawat, Lion Air, banyak sekali menjadi brand transportasi. Nah, di surah An-Nahl ini 2 ayat, ayat 7, ayat 8 yang menceritakan tentang transportasi. Dulunya hanya itu. Ya. Kalau kita lihat kekuatannya, apa kekuatan bebek itu, ya? Tapi jadi motor bebek.
Apalagi panter, ya. Oh. Jadi ternyata hewan-hewan kuat ini mereka jadikan brand. Kalau beriman, ini napaktilas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nggak bisa apa-apa sebetulnya. Tuh, Allah tundukkan itu menjadi kendaraan di zaman dahulu. Dan ternyata di ujung ayat benar, Allah akan menciptakan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Banyaklah sekarang. Ya. Nah, inilah yang mesti kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala menundukkan kendaraan atau hewan-hewan yang begitu kuat. Sampai-sampai unta ya yang tidak bisa dirobohkan. Makanya unta itu disebutnya kalau nyembelihnya nahar. Ini nahar itu yang ada kalung, dipakai kalung, ini nahar. Makanya fasholli li rabbika wanhar, pakai hak kecil Pak, wanhar, dan berkurbanlah. Nah dulu itu kebanyakan kan bukan sapi, nggak ada sapi zaman Nabi itu, tapi unta. Nah hewan terkuat di seluruh dunia tidak ada lagi adalah unta. Tidak ada yang bisa merobohkan unta. Tidak ada. Sehingga unta ini disembelihnya sambil berdiri, maka disebut nahar. Kalau disembelihnya sambil dibarikan disebutnya zabhun. Zabhun istilahnya gitu. Disembelihnya sapi, kambing, nah, disembelihnya sambil dirobohkan. Nah ini, nah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara salat, ya yang dimaksud para ulama adalah salat Idul Adha. Karena memang seperti itulah ya di dalam Idul Fitri, Idul Adha ya semuanya bedanya dengan Jumat begitu. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha apa dulu? Salat dulu baru khutbah. Makanya fasolli salat. Terus baru berkurban. Jangan kita berkurban biar tenanglah kita subuh sembelih dulu dah. Itu hanya sedekah biasa, bukan kurban. Ya, menyelisihi sunnah Nabi. Ada yang begitu enggak? Ya, nah, itu makanya inilah tuntunan syariat untuk kita syukuri betapa Allah Subhanahu wa taala maha baik. Ya. Jadi apapun yang kita rasakan nikmat ini atas kebaikan Allah, bukan hak kita nikmat ini. Makanya kita mensyukuri, bukan hak kita. Kamu kaya, iya karena Allah baik. Bukankah kamu bisnismen? Iya bisnismen. Tapi banyak bisnismen yang bangkrut. Oh, jadi kebaikan, akui bahwa semua adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya rukun syukur itu 3. Pertama, mengakui sepenuh hati wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang kita rasakan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diakui bahwa hak kita. Karena saya rajin sholat, rajin tahajud dan ibadah rezeki, jangan diakui begitu. Itu mengakui hak berarti. Rezeki ini adalah nikmat, ini adalah kebaikan dari Allah murni. Ya. Terutama duniawi kebanyakannya. Mengapa kebaikan murni? Allah baik kepada seluruh makhluknya. Dia kafir, dia muslim, tetap Allah kasih sehat, tetap Allah kasih nafas. Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala ngasih semua itu. Itu kebaikan. Yang kedua, rukun syukur itu adalah tidak mendiamkan nikmat. Rukun syukur. Kok tidak mendiamkan? Bagaimana? Ceritakan nikmat itu kepada orang lain. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka atas nikmat Rabbu fahaddis, ceritakan nikmat tersebut. Kita naik jabatan, cerita ke teman, alhamdulillah. Ya. Aku diberikan kebaikan oleh Allah dengan naik. Apa sih manfaatnya menceritakan nikmat kepada orang lain? Agar tahu bahwa betapa baiknya Allah kepadamu. Begitu. Ya, tapi kita jangan ceritakan ke semua orang. Ya, diceritakan ke orang yang benci sama kita, wah makin panas itu. Kalau diceritakan begitu ya, makin panas mereka. Ya, dipilihlah siapa yang
dia itu beriman kepada Allah dan memelihara di dalam hatinya kasih sayang. Ya, coba kalau kita cerita kepada semua orang, ya, bukan kepada semua orang, dipilih-pilih orang. Ya, makanya ketika Yakub, ayahnya Yusuf, Yakub bukan ayah Yusuf, ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Oh, itu masalah istimewanya Yusuf ini, ya, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, ya, akungnya juga Nabi, ya, Yusuf. Saat Yusuf menceritakan mimpinya begini-begini tentang bulan dan bintang sujud semua, maka Yakub berpesan kepada Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti abangmu akan membuat makar. Tuh, ada salah satunya mimpi baik padahal, tapi Nabi Yakub sudah ada firasat, jangan kau ceritakan kepada abang-abangmu. Ternyata benar, walaupun Yusuf gak cerita, abang-abangnya jahat. Yusuf dilempar di hutan ke sumur tua. Tuh. Nah, jadi rukun kedua adalah tidak mendiamkan nikmat, ceritakan nikmat itu agar orang lain tahu bahwa hal itu baik. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Hah? Gunakan untuk taat, ya. Nikmat yang Allah berikan digunakan untuk taat. Jadilah syukur. Nah, kalau tiga hal ini terkumpul, itulah syukur. Nah, ya, kita punya duit dibelanjakan untuk membeli hewan kurban, itu salah satunya. Ya, membelanjakan harta untuk taat kepada Allah, itu bukti syukur kita. Kurban itu syukur. Sholat juga itu syukur. Kita jalankan semua ketaatan sebetulnya syukur. Ya, hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti syukur. Jadi rukunnya ada berapa tadi? Ada 3, ya. Pertama apa? Nah, mengakui sepenuh hati bahwa ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, karena ada 2 konglomerat, Pak, yang bertolak belakang. Pertama Korun, yang kedua Sulaiman. Ini 2 konglomerat. Yang satu ngakuin ini hasil usahaku, yang satu lagi ngakuin ini adalah karunia hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku, aku bisa bersyukur atau kufur. Ya, itu. Nah, sesuai kan? Nah, lalu kita melihat hewan apa saja yang boleh dikorbankan itu, ya. Nah, itu kategorinya 3 kata para ulama. Mim bahimatil an'am. Ya, bahimatil an'am adalah hewan ternak, unta, sapi dan sejenisnya, kambing dan sejenisnya. Ya, tapi nggak bisa rusak. Rusak nggak bisa. Bukan hewan ternak secara umum rusak itu. Ya. Nah, unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang, semua sudah paham, ya. Jadi ada 7 keluarga, Masya Allah, ya, di dalam Islam ini ada 7 keluarga, 7 turunan. Ada, Pak? 7 turunan ada istilahnya. Ini istilah para ulama, Pak, bukan masalah klasik ini. 7 turunan itu. Emang angka 7 ini kalau tukang mistik itu kembang 7 rupa, 7 sumur. Apalagi, Pak? Sampai sakit kepala 7, Pak. Hah, apa? Yang sakit kepalanya ringan 4 keliling. Tawaf 7 keliling, sakit kepala 7 keliling. Masa Allah, angka 7 hebat ini, ya. Aduh. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Sapi 7 orang. Bagaimana kalau 6 orang boleh? 1 orang boleh. Nah, jangan lebih. 8 orang nggak boleh. Maka 7 turunan. Yang ke-8 miskin, ya, yang ke-8.
karena hartanya hanya 7 turunan. Ya. Belum dibahas di sini 7 turunan. Belum. 7 turunan pengen masuk surga, insya Allah. Nanti ada rahasia. Ya. Nah, 7 ya kalau kambing 1. Itu yang bagaimana betina atau jantan nggak ada urusan. Yang penting ikhlasnya itu, bukan masalah jantan atau betina. Betino sama baik, sama baik. Kalau masalah kurban, ya tidak dibeda-bedakan. Tapi kebanyakan, tapi jangan sampai hal itu menjadikan keutamaan, sama saja. Ya kalau manusia memang utama laki-laki daripada perempuan. Ya dari hak waris, ya dari hak-hak yang lain lebih utama itu laki-laki. Maka ketika Maryam melahirkan siapa? Istri ya. Inni wada'tuha unsa. Aku melahirkan perempuan ya Rabb. Ya di dalam hati kecilnya yang dihadamba oleh Hana istri Imran itu laki sebetulnya. Ya. Sehingga mengatakan, ya Rabb, aku melahirkan perempuan nih. Tapi wallahu a'lamu biwada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryam. Aku kasih nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, tuh Imran. Jadi keluarga Imran itu Hana, Imran, Maryam, Isa, Zakaria, Yahya. 6. Disebutlah keluarga Imran. Keluarga besar. Orang biasa Pak, tapi masa lalu dicatat di Quran dan jadi nama surah. Anak-anaknya juga Maryam, ada surah Maryam. Masya Allah. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi bisa dipahami, sholat adalah ibadah yang banyak melibatkan lisan dan anggota badan. Makanya nggak boleh dipalingkan dua ibadah ini. Sholat, ruku, sujud nggak boleh kepada selain Allah. Begitupun persembahan kurban, persembahannya. Baik itu persembahan, Pak, mending kurban unta, apa kurban telur? Kalau yang datang ke Jumatan jam 11.48 itu kurban telur Pak. Yang datang paling duluan itu kurban unta. Tapi kita tidak berbicara fikihnya, tidak. Sama dengan. Sebetulnya tiap Jumat kita berkurban Pak. Sama dengan kurban unta, sama dengan kurban ini, sampai ke telur. Ya. Nah, jadi kurban ini adalah persembahan dan ibadah kurban ini adalah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ya, sehingga terbunuhlah Habil oleh Qabil. Persembahan namanya persembahan Pak apa aja dulu? Baik itu sesaji, ya, serutu, kopi pahit, apalagi Pak, kemenyan dan sebagainya sebelum memulai sesuatu, bangun rumah, itu namanya kurban dalam bentuk yang lain. Karena kurban secara umum adalah persembahan, tetapi yang disyariatkan di dalam Islam dengan hewan. Ya, hewan apapun. Kita berobat, oh kamu harus bawa ayam hitam. Nah, buat apa? Pak, iya bawa sini buat syarat. Nah, syarat ini juga bisa disebut kurban. Tapi ingat, kepada siapa? Nah, kita sebagai orang beriman bersyukur kepada Allah atas karunia harta berupa binatang piaraan, bersyukur kepada Allah, maka mengatakan Allahumma inna hadza minka walaka, ya Rabb, ini adalah harta darimu dan untukmu. Itu jangan darimu dan untuk orang lain, untuk jin.
Seseorang melarung kepala kerbau ke laut, itu juga korban mereka. Korban untuk berhala berarti, untuk jin. Ya, di laut mana biasanya Pak? Laut Kidul. Saya kan Tasik ya, ada Tasik Selatan itu sering ada hanya di situ Nyi Roro Kidul. Tapi kalau ke Sumatera nggak kenal mereka Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul itu siapa? Jin. Ansammaitumuha antum wa abaukum, yang ngasih nama adalah nenek moyang. Ya, karena Allah tidak nyiptain Nyi Roro Kidul, yang Allah ciptakan adalah jin. Yang ngasih nama siapa? Nenek moyang. Ada kolor hijau, ada buta hijau. Siapa itu? Dulunya untuk nakut-nakutin cucunya sebetulnya itu. Malah jadi sekarang kuntilanak lah, nyilbrorong dan sebagainya. Apalagi diangkat di film-film. Waduh, datang nyilbrorong, ayat kursi naik. Emang ayat kursi buat takut-takutin yang gituan? Ini kurang ajar sebetulnya yang bikin film itu ya. Mereka mengeruk harta sebanyak-banyaknya dengan menjual Islam. Nggak bersyukur malah. Ya, dilarung ke laut Pak. Buat siapa? Padahal makanan jin itu adalah tulang dan minumnya darah. Ini minta kopi pahit, nggak nyambung. Praktisi ruqyah Pak, sering mendapati hal-hal seperti itu. Ini bekas apa? Ada kopi, ada ikan asin, ada apel segala. Oh itu minta tadi lah. Saya nasihatin, jin itu nggak senang apel, jin itu nggak senang kopi pahit. Heran ini, jadi dusta semua ini. Makanya kalau ada yang apa saja kejadian, minta hal, jangan dikasih. Kalau kita kasih berarti kita sudah tunduk kepada mereka. Nah itu, makanya nggak ada jin itu tunduk kepada manusia. Kebanyakan manusia tunduk kepada jin. Kata jin, kopi pahit, pengen kopi. Kosi, tunduk sama jin berarti. Ya. Itu kita sedang berbicara tentang persembahan. Nah, jin ini meminta kepada seseorang untuk dipersembahkan. Syaratnya karena ini adalah biro jasa jin itu kan. Emang gratis? Enggak gratis. Mereka mau bantu kalau kamu mau ngasih ayam hitam, kepala kerbau, aku bantu. Ya. Nah, siapa yang menggunakan biro jasa jin? Ya banyak lah. Gitu ya. Kita tidak boleh. Makanya disandingkan antara sholat dengan kurban di dua surah ini adalah sebagai bukti dua ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak boleh diselewengkan. Ya, ketika dulu orang-orang jahiliyah mereka menyembelih lalu darahnya disemburkan ke Baitullah, ke Ka'bah Pak, orang-orang jahiliyah. Lalu dagingnya ditempelin di berhala-berhala yang jumlahnya 360 berhala kan dulu itu, yang mengelilingi Ka'bah itu. Lalu turunlah ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hampir saja para sahabat ikut-ikutan, tapi keburu turun ayat Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, yang Allah butuhkan adalah takwanya kalian. Ya, jadi hewan yang disembelih lebih duluan sampai kepada Allah daripada sebelum hewan ini jatuh darahnya ke bumi. Artinya apa? Yang kita niatkan itu lebih dulu sampai daripada perbuatan. Ya, itulah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ada leluhurnya yang kayak begitu itu dari dulu. Ya, nah, jadi istilah-istilah yang ada hantu itu di Indonesia. Kalau lari ke Cina apa Pak? Vampir ya. Lari ke Eropa apa? Dracula. Tuh, jadi beda-beda daerah, beda-beda nama. Tapi kalau jin, seluruh Indonesia ngakuin jin, pasti. Ya, benar nggak? Iya. Ya hantu mungkin di Betawi, lari ke Sunda juri, lari ke Jawa
genderuwo. Itu jadi beda-beda, tergantung nenek moyangnya siapa itu, ya. Jadi itu bukan nama yang baku, Pak. Allah telah menyebutkan ang sammaitumuha antum wa abaukum, yang memberi nama-nama tersebut adalah nenek-nenek moyang kamu dulu, lalu kamu ikut-ikutan nyebut sampai sekarang. Lestari, Nyi Roro Kidul disebut-sebut sampai hari ini. Nggak tahu siapa dulu yang nyebut pertama Nyi Roro Kidul. Dan penguasa laut itu Allah, bukan mereka. Mereka nggak bisa apa-apa. Cuma kerajaan mereka ada di laut. Ya, makanya orang iblis yang tidak lulus menggoda manusia dilempar ke laut. Mungkin waktunya sudah habis ya, Pak. Ya. Barangkali ada kurang jelas. Jika ada beberapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Jelas ya? Jelaslah ya. Alhamdulillah. Bapak sekalian, jadi ada sedikit pencerahan ya, karena hubungannya sangat sensitif masalah korban. Salah saja kita menyalurkan akidah yang kena. Jadi setiap persembahan namanya kurban. Apa yang dipersembahkan? Kita mempersembahkan, ya, sampai pun lalat saja Pak dipersembahkan untuk berhala, itu bisa kekal di neraka selama-lamanya walaupun itu lalat. Ada kisahnya itu, ya, masuk surga karena lalat, terus masuk jahanam juga karena lalat. Korban. Mudah-mudahan kita semua ya diberi kemudahan oleh Allah untuk berkurban, diberi kemudahan rezeki ya. Kalau enggak boleh ngutang nggak apa-apa. Yang penting dibayar hutang itu ya. Jangan dipikirin, dibayar hutang itu. Mau mikirin hutang, pokoknya dibayar. Ya, tidak mengapa. Ya kalau sudah ada cadangannya Pak. Tapi nanti keluarnya nih, aduh, bulan depan nih gimana ya? Boleh. Ya. Tapi kalau yang nggak punya cadangan jangan. Makanya boleh nabung. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi jujur ya. Apa? Ini tadi kan masalah yang pertama tadi ya, masalah sebetulnya antara jin sama setan gitu ya, itu apakah ada spesifik perbedaannya? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tadi kan sebenarnya kalau korban itu kan semacam persembahan gitu ya, Ustaz ya. Itu apakah misalkan itu termasuk kategori syirik ya, misalnya ada satya, terus kadang ada suatu hajat, terus dia mengorbankan sesuatu, itu termasuk syirik ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu masalah amalan. Kan kita kan alhamdulillah punya banyak amalan yang sampai semoga kita istiqomah untuk kebaikan, dengan sholat, zakat, sedekah, dan termasuk amalan. Itu sebetulnya amalan apa sih yang sangat dicintai sama Allah? Tentang jin dan setan, iblis apa setan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi sebetulnya yang Allah ciptakan itu jin yang pertama, menghuni dunia ini kan jin.
Karena jin ini saling bunuh, berkelahi terus, maka ditangkap-tangkapin jin ini. Lalu rajanya yang bernama iblis itulah yang disimpan oleh Allah di surga. Pertama menghuni surga itu iblis. Dia ibadah, nggak ada sejengkal tanah pun di surga yang nggak pernah dia sujud. Iblis itu pertamanya. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu jin sebelum manusia. Makanya sering lebih pertama disebutnya binal jinnati wan nas. Tuh, jin yang disebut pertama kan? Apalagi Pak? Yang disebut lagi jin. Pasti jin yang pertama. Memang yang pertama diciptakan Allah. Adapun tentang setan, setan itu adalah jenis ya dan tentaranya iblis, dan mereka mati, cuma umurnya panjang. Yang enggak mati cuma satu, iblis itu. Nanti matinya. Duh, dikabulkan Pak. Ya Rob, panjangkan umur. Iblis aja dikabulkan, gimana kita yang beriman Pak? Makanya jangan kapok berdoa itu. Udah baru 2-3 hari berdoa udah kapok. Lihat, iblis minta umur panjang dikabulkan oleh Allah. Gimana dengan kita yang beriman, tahajud, sholat dan sebagainya? Makanya kebangetan kalau ada orang yang kapok berdoa. Ya, kebangetan, kalah lu sama iblis gitu ya. Iblis aja dikabul. Allah mau kepada siapapun ngabulin. Terus yang kedua apa tadi? Persembahan. Nah, tentang persembahan, ya, apa yang dipersembahkan itu adalah merupakan pengorbanan. Apapun yang dipersembahkan nggak boleh kepada selain Allah. Ya, karena apa? Orang mempersembahkan pasti kepada yang gaib. Ya, mempersembahkan api, mempersembahkan apa saja. Nah, persembahan seperti ini bisa berupa hal-hal yang lain. Ya seperti tadi itu. Ya. Setiap malam tertentu dia pastilah ngumpulin pisang tertentu, terus air, kelapa muda, apalagi. Karena sering dicuri itu dulu. Kolak, ya, bekakak dan sebagainya. Tuh, itu persembahan. Itu di zaman dahulu. Sekarang kan udah tidak ada mungkin. Keyakinannya sudah terkikis ya, hal seperti itu. Kalau di kampung saya dulu di pojok sawah kalau mau panen atau mau mulai nanam pasti ada itu, ya. Ada hal seperti itu. Tapi ya anak-anak nakal dicuriin itu. Ya, bikin mereka seneng. Akhirnya nggak terwariskan kepada mereka hal seperti itu. Nah, jadi persembahan. Nah, yang kita persembahkan di bulan Dzulhijjah ini adalah persembahan yang paling agung, dan itulah yang paling Allah cintai, mengucurkan darah di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu ibadah yang sangat Allah cintai, sehingga jika kita mengeluarkan sedekah seharga hewan kurban di tanggal 15-nya atau di akhir bulan Dzulhijjah, itu masih lebih baik menyembelih di tanggal 10 itu. Itu nilainya. Ya. Makanya 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai 10 itu amalan-amalan itu sangat dicintai banyak. Bahkan mengalahkan jihad itu. Ya, dari tanggal 1 itu. Nah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah adalah mengalirkan darah. Biihraqid dam. Nabi mengatakan, ditanya apa ini? Nabi mengatakan, hadza min sunnati abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah Nabi kalian, ya, yaitu Ibrahim, dan dilanjutkan oleh aku. Nah, itu jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan tentunya dengan keikhlasan, ikhlas. Dan ikhlas ini tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diiklankan, karena perbuatan hati. Aduh, saya ikhlas, nggak boleh, malah jadi ria kalau begitu. Ya, makanya jangan merusak orang lain ketika
ngasih, jangan nanya ikhlas enggak. Nah ini ngerusak. Ya kalau masih nanya begitu jangan dijawab dan kita pergi dari orang itu. Ya dijawab jadi ria, nggak dijawab kurang ajar. Udah ngasih ya ikhlas lah ngasih itu, gitu kan. Kalau dibilang saya ikhlas, nah udah ria kan, udah keluar itu. Karena ikhlas itu nggak boleh dikeluarkan di hati. Ikhlas, ridho, tawakal, sabar itu amalan hati. Nah itu Pak ya. Nah, ya. Ada lagi yang nggak kejawab tadi, udah semua ya terjawab. Ya. Nggak, santai aja Pak, mumpung masih pagi Pak, masih fresh gitu itu ya, Masya Allah. Belum mikirin apa-apa nih, karena ini adalah hari yang baru Pak, nggak akan sama dengan subuh kemarin, nggak bakal sama, nggak bakal. Atau subuh kemarin kita pakai baju apa, nggak ingat kali, apa masih yang kemarin bajunya, itu kan akan beda. Ini hari yang baru, makanya kita disunahkan untuk tetap dikir pagi dan petang itu. Tidak ada lagi? Ya, barakallahu fiik. Berarti sudah ya. Dikarenakan ya silaturahmi kita alhamdulillah pada kesempatan ini. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian, kita semua dituntut dan syukur ini adalah wajib. Ya. Mengapa kita bersyukur? Sebagai balasan tindak balas, dan syukur itu kembali kepada diri kita. Dan syukur ini adalah perbuatan para nabi dan rasul, di mana nabi dan rasul malah mereka bersyukur dalam setiap keadaan. Mendapat nikmat mereka bersyukur, mendapat musibah pun mereka bersyukur. Kita sudah belum bersyukur dalam musibah Pak? Alhamdulillah. Tapi enggak kenceng-kenceng Pak. Ketika sakit celaka alhamdulillah. Boleh? Ya, apa tapi alhamdulillah ala kulliha. Ada lanjutannya kalau nggak enak dirasakan. Tapi kalau yang enak alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kita berdoa ya Allah jangan hujan hari ini. Hujan, alhamdulillah ala kulliha. Segala puji bagimu dalam setiap keadaan. Aku sakit, engkau masih terpuji ya Rabb. Aku celaka, engkau tetap terpuji. Itu. Aku celaka, aku sakit, dosaku gugur dengan sakit ya Allah. Masya Allah. Orang yang sakit sampai meninggal dunia berarti menghadap Allah tanpa dosa. Insya Allah. Kita jangan buruk sangka, pantas aja orang jahat sakit sampai mati. Ini kurang ajar orang seperti ini. Ya, jangan suudzon. Justru Allah memberi sakit itu untuk menghabiskan dosanya agar dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Kita mau buruk sangka mulu. Ya, selama dia itu beriman, orang beriman insya Allah dibersihkan dengan, makanya pantas baca alhamdulillah Pak, pantas kan? Pantas alhamdulillah gugur dengan dosa kita dengan sakit tersebut. Nah itu ya syukur, karena judulnya syukur seperti itu. Jadi syukur itu dalam setiap keadaan, jangan dalam nikmat saja baru syukur. Ya, ketika sakit kita nggak mau. Nah alhamdulillah. Nah, kalau kita dengan musibah alhamdulillah, maka akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan rumah di surga, ada kapling khusus untuk orang bersyukur. Nah, itu jadi perbuatan para nabi. Ketika Nabi Ayub sakit, inni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin, ya Rabb, aku sakit tapi engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Padahal ngasih sakit ke Nabi Ayub 18 tahun. Tapi masih Nabi Ayub, engkau Maha Penyayang, engkau Maha Baik. Masya Allah. Mampu enggak kita sedang sakit bicara begitu kepada Allah, ya Rabb, aku sakit tapi engkau Maha Baik. Mampu enggak? Nah, kalau akidahnya kuat insya Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai usia kita kepada bulan Dzulhijjah, alhamdulillah kita kalau bisa berkurban di bulan tersebut, baik itu mampunya tanggal 10, punya duit tanggal 11, punya duit tanggal 12 sampai tanggal 13 baru punya duit, boleh di situ nyembelih. Wah, di masjid udah nggak ada teman, di rumah sembelih nggak apa-apa. Boleh nggak nyembelih di rumah? Boleh nggak Pak?
Boleh, itu kan punya kita, terserah mau dimasuk di rumah kek. Yang penting bagi orang lain. Kalau nggak dibagi, kesohor nanti. Bakal masuk orang ini. Boleh kamu pas sembelih di rumah, potong-potong, bagi-bagi. Nah, yang dibutuhkan ngebaginya. Motongnya mah terserah mau di mana aja. Ya. Nah, itu mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berkorban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.